orang rajin sholat itu masih tanya, Pak Yai, kalau saya ini sholat biar khusyuk itu caranya gimana? Lah, yang ditanya Pak Yainya itu, ya tidak memahami makrifat. Makrifat tidak paham. Hakikatnya tidak paham. Torekotnya tidak paham. Dia bilang begini, ya bayangkan saja bahwa Allah itu seakan-akan di depan. Allah di depan. Nah, ini namanya tidak paham dalam bentuk ibadah. Assalamualaikum Pak. Malam ini kan kita ngobrol bareng bersama. Saya mau tanya tentang keilmuan pelajaran ma'rifatullah apa syariat yang dipelajari lebih dulu atau sebaliknya syariat dulu terus ke ma'rifatullah. Monggo Pak. Terima kasih. Itu memang penting ditanyakan kan, karena sebuah ilmu itu harus dipahami betul. Misalnya Pak Gianto tadi tanya kan, kita ini belajar itu dari ma'rifatullah dulu atau syariat dulu kan gitu ya. Tentunya belajar itu ya urut. Yang terkenal ilmu itu kan ada 4. Pertama ma'rifatullah, kedua hakikat, ketiga torekot, terus keempat syariat. Lah ini yang dikaji lebih dulu yang mana? Kan begitu. Yang dikaji lebih dulu itu ya ma'rifatullah. Harus ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullahnya ini belum dikaji, artinya belum paham dengan ketuhanan, belum paham dengan hakikatnya, lalu kita menjalankan syariat. Lah, kan timbul pertanyaan, lah tahu syariat dari mana? Syariat itu kan suatu pekerjaan. Lah syariat itu dari mana datangnya? Ya dari Allah itu sendiri yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan amanah yang dibawanya itu urut. Jadi dari pertama ma'rifatullah itu hakikat, torekot, dan syariat. Jadi keempat-empatnya ini harus sejalan, harus sinkron. Tetapi kajiannya yang makrifat dulu, kajiannya yang makrifat dulu. Setelah memahami ketuhanan dan hakikatnya, maka langsung ke torekot, memahami ilmu torekot. Lah, torekot sudah selesai, baru syariat. Yang benar yang itu. Jadi urut. Nah, kalau saya pribadi, kalau orang itu sudah menjalankan syariat, itu orangnya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Karena dia menjalankan syariat, ini kan yang terakhir. Artinya yang harus dilakukan setelah tahap bertahap itu, dia mengkaji torekot, mengkaji hakikat, mengkaji makrifat sudah selesai, baru menjalankan bentuk syariatnya. Nah ini manusianya kan luar biasa kan. Lah syariat itu apa? Kalau bentuknya ritual, itu disebut ibadah. Kalau bentuknya sosial,
itu disebut amal. Jadi syariat itu ada dua macam, amal dan ibadah. Amal yang mengenai sosial secara horizontal, hablu minanas. Lah, yang ritual kan untuk diri sendiri pribadi kan, itu bentuk ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah syariat juga. Mestinya orang-orang yang melakukan sholat, puasa, haji, zakat, ya, itu yang bentuk-bentuk ibadah. Orang ini harus mengetahui torekot, hakikat, makrifat. Seharusnya begitu. Kalau tidak, ya makanya itu akan menjadi kerugian. Kerugian bagi seseorang itu sendiri. Yang dia jalankan, dia tidak paham. Bukankah sholat ini bentuk amal soleh? Zakat pun bentuk amal soleh. Haji, puasa, bentuk amal soleh semua kan. Dilakukan dengan tidak mengetahui. Ini kan ya, kan kasihan pada orang-orang itu yang melakukan tapi tidak mengetahui ilmunya. Lah, segala bentuk ibadah maupun amalan harus disertai ilmu. Harus disertai ilmu. Nah, makanya orang-orang bodoh yang rajin ibadah itu akan menuai kerugian. Menuai kerugian. Karena apa? Karena dia tidak mau mencari. Bukannya tidak ada ilmu ma'rifat, hakikat, torekot. Bukannya tidak ada ilmu itu. Ada, tapi kan orang itu kebanyakan tidak mau mencari. Terus ibadahnya ikut-ikutan. Naik haji ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, sholat ikut-ikutan, zakat ikut-ikutan. Tidak dipahami betul dengan ilmu. Nah, ini kan kerugian namanya. Makanya saya katakan orang yang sudah melakukan syariat itu orangnya jos gandos. Semestinya orang yang melakukan syariat itu sudah memahami 3 ilmu itu. Urut-urutannya begitu. Jadi dia sholat, paham betul dengan Tuhannya. Itu yang bentuk ritualan. Yang dia lakukan paham betul yang dituju. Kan masih banyak orang rajin sholat, itu masih tanya, Pak Yai, kalau saya ini sholat, biar khusyuk itu caranya gimana? Lah, yang ditanya Pak Yainya itu, ya tidak memahami makrifat. Makrifat tidak paham. Hakikatnya tidak paham. Torekotnya tidak paham. Dia bilang begini, ya bayangkan saja bahwa Allah itu seakan-akan di depan. Allah di depan. Lah ini namanya tidak paham dalam bentuk ibadah. Kasihan kan? Karena apa? Karena tidak mau mencari ilmunya itu. Keterburu-buruan melakukan pekerjaan, tapi tidak dipahami teorinya. Lah ini kerugian yang nyata. Padahal Rasulullah itu mengajarkan kepada umat ini urut. Tahap bertahap. Setelah mengajarkan tauhid selesai, mengajarkan bentuk torekotnya. Setelah selesai bentuk torekot, mengajarkan bentuk syariatnya. Gitu. Nah, syariat itu ada 2. Yang bentuk sosial, itu namanya amal. Yang bentuk ritual, itu namanya ibadah.
Lah, kalau orang melakukan syariat, betul-betul paham dengan Tuhannya, kalau dia melakukan bentuk amal, ya dengan tulus hati, pasti tulus. Tidak ada kata begini, saya memberi 10.000, yang penting kan ikhlas. Kan tidak ada kayak begitu. Dia paham persis. Dia melakukan kebaikan itu paham persis. Jadi tidak ada mencari muka, tidak ada biar disanjung orang lain, tidak ada riak. Karena paham betul dengan ketuhanan. Ya mestinya manusia itu sebelum melakukan syariat, torekot, itu harus memahami dulu ma'rifatullah. Sangat penting, penting sekali ma'rifatullah itu. Karena kalau tidak paham dengan Tuhannya, kita menjalankan segala bentuk apapun, pasti bertanya-tanya. Kan sering kita dengar kan, sering kita dengar. Artinya begini, yang sering saya dengar, umat Rasulullah ini semuanya akan masuk neraka, sekalipun sebentar. Sekalipun sebentar. Saya pernah tanya pada orang yang pandai, Pak Yai, Nyun Sewu, saya ini mau tanya apa? Saya ini sudah melakukan sholat 5 waktu, sholat tahajud sudah saya lakukan, puasa iya, zakat iya. Kalau haji belum, saya belum haji. Insya Allah saya juga punya rencana. Intinya saya itu tidak pernah melakukan kemaksiatan. Lah, kira-kira saya nanti kalau mati ini masuk surga atau neraka? Itu Pak I jawabnya, wallahu alam. Wallahu alam itu tidak tahu. Terserah Allah. Katanya begitu. Dan dia sendiri tidak tahu Allah, kok ini terserah Allah. Kan tidak ada kepastian. Karena apa? Tidak mempunyai ilmu ma'rifatullah. Janji-janji Allah itu tidak dipahami. Jadi masih wallahu alam tidak tahu. Lah ini kan bingung. Ditanya kok tidak tahu. Ya, yang pasti saya kan kepengen jawaban yang pasti. Masuk surga. Kan begitu. Lalu saya akan berkembang lagi pertanyaannya. Yang menjamin siapa Pak Yai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan harusnya begitu, yakin kan begitu. Kalau misalnya Pak Slamet tanya, saya ini sudah melakukan amal-amal yang soleh sesuai dengan aturan-aturan syariat. Itu kalau saya mati nanti masuk neraka apa surga? Saya jawab surga, Pak Slamet. Nah, siapa yang menjamin? Rasulullah. Rasulullah yang menjamin. Bukankah Rasulullah itu kebenaran sendiri? Siapa yang meragukan Rasulullah tidak benar? Kan tidak ada. Rasul itu kebenaran mutlak. Rasulullah sendiri yang menjamin umatku tidak akan tersentuh api neraka. Itu Rasul. Kan ada kepastian. Namanya kita beribadah, namanya kita beramal, masa tidak ada kepastian? Ya, saya analogikan Mas Dayat ya. Anda ini kerja di perusahaan. Lah, saya tanya, ya dari mana kerja? Kerja di mana? Di perusahaan. Lah, gajinya mingguan atau bulanan? Ya tidak tahu. Wallahu alam. Terus hariannya berapa ya? Ya tidak tahu.
Lu kok enggak tahu? Ditanya, katanya kerja. Gini, yang penting pokoknya kerja. Dalilnya pakai pokoknya. Pokoknya kerja. Giat. Yang serius kerja itu. Lah kamu yang menyuruh kerja siapa? Is pokoknya. Pokoknya saya berangkat langsung kerja. Padahal kalau di perusahaan kan ada tatanan-tatanan kan, ada jabatan-jabatan. Nah, Anda sebagai anggota atau kru, ini mestinya kan punya atasan lagi kan, namanya foreman. Lah foreman itu yang menunjukkan cara kerjanya. Lah sebelum kamu bekerja, itu kan harus melalui lamaran, melamar dulu kan, nanti dipanggil, diadakan interview, lulus, gajinya pun diterangkan, sekian, 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 kan begitu. Seharusnya paham kan. Sehingga saya tanya, kerja di mana ya perusahaan? Kerjanya apa? Membikin baju, dikonveksi. Nah, gajinya berapa? Sebulan 3.500.000. Nah, aku kalau mau ikut gimana? Bikin lamaran. Nanti tak antar. Lah, ini kan namanya kepastian. Dari pekerjaan itu dapat upah kan kepastian. Tidak seperti tadi. Ditanya kerja di mana perusahaan. Gajinya berapa? Wow, alam. Ini sama dengan tadi. Orang rajin ibadah bertanya kepada seseorang, jawabannya, saya masuk surga atau neraka Pak Yai? Wallahu alam, tidak tahu. Kan yang mau ikut kan ragu-ragu. Tak tanya kok, tidak ada kepastian. Kalau kerja nanti nang pabrik, ana berane ora ngerti. Tidak ngerti. Bingung nih Pak Mayu. Lah itu analoginya kayak begitu. Padahal namanya bentuk syariat itu semuanya ada kepastian, dan di situ jelas kelihatan, tertata baik dan buruk jelas sekali. Ya jangan ikut-ikutan, ibadah kok ikut-ikutan. Ya harus dipelajari dulu ilmunya. nanti kena pasal nanti. Swarga nerakane jelas, masa amal dosanya rak jelas. Lah, pahala dan dosa jelas. Ketika ditanya enggak jelas. Kan begitu. Lah seharusnya sebagai manusia yang artinya yang menginginkan hidup yang damai dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dalam berwarga negara, seharusnya harus memahami ilmu-ilmu itu agar tidak terjebak dalam kesalahan. Begitu. Paham Kang Slamet ya? Tunjuk Kang Slamet. Ya. Mbak, mulu. Oh.